tuh walaupun dalam keadaan haid. Sehingga kakak saya itu mengidap penyakit 2017, dia harus operasi di rumah sakit Pringadi kalau nggak salah, Pringadi atau Adam Malik, antara dua itu. Saya baru tahu ini kasusnya ini dari mama. 2017 dia harus operasi yang namanya operasi kista. Memang kakak saya waktu sudah cerai dari suaminya, dia menikah lagi di tahun 2012. 2017 dia harus menghadapi operasi kista. Tapi ternyata 2022 kemarin dia mengalami pendarahan hebat. Waktu dicek di rumah sakit lagi, ternyata dia udah terkena kanker serviks stadium 4, stadium akhir. Karena tahu suaminya dia terkena kanker serviks, dia dipulangkan semua sama suaminya. Dia dipulangkan ke saya. Karena bapak waktu itu kan tinggal di Pasaman. Saya waktu itu masih dekat dengan kakak saya, walaupun beda cuma 1 jam 2 jam. Kakak dibawa ke rumah saya, alasan suaminya biar dia cari duit untuk ngobati kakak saya. Saya terima waktu itu. Berapa bulan kakak saya tinggal sama saya, berapa bulan itu juga mulai Bang Ipar saya ngantar, itu tidak pernah dia ngasih uang sesen pun untuk biaya perobatan kakak saya. Biar lebih murah, saya urus BPJS beliau yang sudah nunggak dari tahun 2017. Walaupun waktu itu memang jujur, ekonomi saya pun juga waktu itu dalam keadaan sulit, tapi Allah Maha Baik. Allah Maha Baik. Mungkin karena lelah ya, kakak saya sudah lelah melihat keadaan saya seperti ini juga. Bolak-balik kami masuk rumah sakit yang sebenarnya kalau kata dokter sudah harus dioperasi dan dikemo di rumah sakit Adam Malik. Saya sampai bilang sama kakak, saya akan berusaha bagaimanapun untuk biaya pengobatanmu kak, asalkan kau berangkat. Kakak waktu itu sudah bilang, gak usah lagi dek, karena dia udah tahu itu udah stadium akhir. Terus suaminya udah tidak sama dia lagi kan. Saya telepon itu abang ipar itu, bagaimana nih bang, kau 3 kali kau, setidaknya nggak ku minta uangmu, kau temani aja lah kakak untuk berobat ke Adam Malik. Siapa yang ngurus dia? Iya dek, datang aku. Nunggu sampai 1 minggu 2 minggu gak datang. Sementara kakak ini udah pendarahan terus. Dia udah kurus, udah pucat, udah putih. Cuman lah darah yang keluar terus ya. Saya telepon bapak di Pasaman. Gimana pak? Bapak bilang, bawa aja lah ke sini nak, biar kita obati obat kampung, obat herbal. Saya kirim, saya panggil mobil, saya bawa kakak ke sana. Ya memang Allah berkehendak lain ya. Allah berkehendak lain. Saya ingat tanggal 26 September subuh, mama telepon saya bahwa kakak tuh sudah pergi. Saya datang ke sana, saya ke Pasaman. Suaminya datang juga. Wajar kalau mama saya mengamuk ya sama suaminya ya. Setelah meninggal baru datang, saya pun juga mengamuk. Saya bilang nih, seandainya Allah itu menggantikan, maunya kau yang mati bang, bukan kakak saya bilang. Tapi memang mungkin karena Allah lebih sayang ya, sayang sama kakak gitu loh. Mungkin udah capek dia, kanker serviks gitu. Ya Allah, saya kalau lihat itu, dia tiap malam tuh nggak bisa tidur, mengeluh, sakit punggungku dek, sakit katanya. Dia udah capek. Saya sampai berdoa tuh, saya bilang gini, ya Allah, kalau memang tidak ada jalan lain, jangan kau memberikan sakit ini kepada kakak saya. Mungkin ya dengan cara itu Allah cabut nyawanya, daripada capek lelah kan begitu.
hari Senin tuh kakak dikebumikan, dikubur. Hari Jumatnya itu bapak drop. Hari Jumatnya bapak drop. Saya ingat itu selesai sholat maghrib, dia minta makan sama mama. Mama masak bubur. Hanya jelang 1 minggu itu loh, Senin ke Jumat, nggak sampai 1 minggu. Mama suapkan bapak. Saya sudah lihat lah, bapak ini udah lain. Yang disuapkan mama itu keluar dari mulutnya terus. Di situ saya sudah lihat sudah tidak iya lagi nih. Asma dia udah kambuh terus, sesaknya udah makin kuat. Di rumah memang ada tabung oksigen. Tabung oksigen ini udah nggak mempan. Saya bilang, ayo pak, kita ke rumah sakit. Dia geleng kepala aja. Pak, ayolah ke rumah sakit. Dia tunjuk ke bawah, dia pakai sarung. Karena waktu itu dia baru selesai sholat maghrib. Dia tunjuk ke bawah. Bapak mau pipis? Saya bilang. Iya, dia bilang. Saya ambil pispot. Jujur, saya tidak ada lagi kayak, mungkin itu orang tua saya, nggak ada lagi rasa malu. Saya buka sarung beliau, saya apakan maaf kata ke kelaminnya. Memang tidak mau kencing dia, tidak mau buang air kecil dia. Tapi dia tunduk terus, dia tunjukkan dia kayak katanya mau kencing, tapi nggak. Akhirnya dia mulai tumbang. Saya telepon adik ipar saya tuh dekat dengan rumah bapak juga. Saya bilang, Kor, panggil lakimu. Kenapa? Bapak, aku bilang. Karena semenjak kematian kakak saya itu, bapak udah kurang sehat di situ. Mungkin karena pikirannya, karena bapak ini orangnya pendiam. Kami bawa ke rumah sakit. Itu pakai mobil orang waktu itu. Kami bawa ke rumah sakit. Ditanya, bapak ada riwayat jantung. Ternyata selama ini bapak tidak lagi mengkonsumsi obat jantungnya dengan obat pengencer darahnya. Itu yang membuat jantungnya udah tidak stabil lagi untuk memompa dan memicu sesak napasnya makin kuat. Itu katanya. Akhirnya karena udah agak parah, dibawalah bapak ke ruang ICU. Di situ yang menjaga cuman kami bertiga. Saya, adik saya yang Kori itu dengan suaminya. Karena kejadiannya itu mulai dari maghrib, otomatis kami belum makan malam. Adik ipar saya yang membeli. Daniel kecilkan suara. Adik ipar saya membeli nasi bungkus waktu itu, nasi goreng dibungkus. Kami makan di bawah. Ditelepon itu sama perawatnya. Bu, ke atas dulu bu, katanya. Kami naik ke atas. Bicara sama dokter. Dokter bilang, Bu, mana ibunya? Ini anaknya ya? Iya. Oh, ibu di rumah. Nggak bisa datang ya? Nggak. Karena memang keadaan mama itu orangnya terlalu lemah. Bapak ini sebenarnya sudah tidak ada harapan. Karena detak jantungnya ini sudah tidak normal, terus merusak paru-parunya, sehingga memicu asmanya terlalu kuat katanya. Tapi kami mencoba berusaha ya, katanya. Adik berdoa saja semua, ya. Tapi silakan masuk. Karena dokter itu mungkin udah tahu, kami diizinkan. Sebenarnya di ICU tidak boleh. Tidak boleh di situ lebih dari 1 orang. Tapi kami diizinkan untuk talkin, membilangkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya telepon mama. Mak, kayaknya kondisi bapak ini tidak baik. Doakan saja nak. Itu pertama mama ngomong. Saya tutup. Mama mau datang? Enggak bisa saya datang ke situ nak. Oke. Jam 12:30 tuh. Mulai drop, bapak mulai drop. Detak jantungnya mulai sudah tidak bagus. Itu datang perawatnya mengecek kondisi, menelpon dokter. Dokternya telepon saya, Bu, kalau kata perawat yang di situ, coba ibu talkinkan lagi Bu.
Bapak sudah mau perjalanan. Saya telepon mama. Mak, saya bilang, Bapak ini sudah mau pergi. Mama bisa datang? Enggak, nak. Salam cium, sampaikan salam cium mama untuk bapakmu. Mama udah ikhlas. Bilang sama bapak. Sampaikan sama bapak, selamat jalan ya. Setelah saya saya bilang terima amal ibadah bapak di. Terus saya cium lagi. Ini ciuman dari adik-adik ya Pak. Ini ciuman dari cucu-cucu bapak, saya bilang. Saya talkinkan lagi. La ilaha illallah, saya bilang. La ilaha illallah. Tidak begitu lama, bapak kejang. Datang dokter dengan perawatnya, itu memompa. Jam setengah dua pas. Dokter bilang bapak udah pergi. Saya di situ jujur saya tidak mengeluarkan air mata. Saya panggil adik saya dengan adik ipar saya dengan adik saya menangis, peluk. Saya jujur saya sudah tidak lagi. Saya cuman apa ya, berdoa kepada Allah. Saya mengucapkan syukur kepada Allah. Saya yang pertama membawa bapak saya, membimbing bapak saya untuk mengucapkan kalimat syahadat. Ya, saya juga yang memberangkatkan bapak saya, mentalkinkan bapak saya terakhir kali. Saya dengan bapak saya yang di kamar itu sampai bapak saya pergi, sayalah anaknya. Nah, kayak saya bilang, nikmat apa lagi yang mau saya dustakan yang diberikan oleh Allah? Saya bersyukur apa yang saya minta dari Allah itu dikabulkan. Satu, saya minta, ya Allah, Islamkan keluarga saya. Allah mengabulkan. Saya sempat berpikir, ya Allah, seandainya ada apa-apa dengan keluarga saya, mungkin saya tidak akan dapat mayat bapak saya bilang, ataupun mayat ibu saya. Allah berkehendak lain. Saya juga yang memberangkatkan bapak dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Makanya saya bilang, nikmat apa lagi sih yang Allah tidak berikan kepada saya? Apa yang mau saya dustakan? Inilah yang saya dapat. Jadi apa yang mau saya bilang? Ya Allah, kenapa begini? Kenapa hidup saya begini? Kenapa? Saya tidak mikirkan. Alhamdulillah keluarga saya sudah Islam semua. Atas omongan orang-orang yang mengatakan katanya bapak saya Islam karena berlondur, mengawini perempuan londur. Sampai sekarang mama saya tetap istri satu-satunya beliau sampai beliau meninggal pun. Jadi betul surat Ar-Rahman itu. Nikmat apalagi yang kau dustakan? Tak ada. Inilah indahnya Islam. Makanya jangan ragu-ragu dengan kekuatan doa.
apalagi tahajud. Jangan ragu. Kayaknya itu aja Bang Andi. Mewek aku. Oke, makasih Mbak Nora ya. Ya, ini inspirasi ini bukan menjual kesedihan. Kita sebagai muslim dari awal ya nggak mengalami kayak beginian. Perjalanan seorang mualaf. Intinya mualaf itu cerdas dan mandiri. Tapi kalau kisah bagaimana liku-liku orang yang pertama kali tidak menyukai memeluk Islam, bapaknya sendiri yang pertama kali memeluk Islam dan seterusnya gitu ya. Nah ini inspirasi buat kita semua. Tetap istiqomah gitu. Lanjut yang lain. Makasih. Ini Bang Andi, ini ibuku mewe loh dengar ini. Ibuku orang sudah tua ini. Nangis dia, saya ikut nangis ini. Lihat ibuku nangis, saya ikutan nangis. Allah ya Rabbi. Lanjut Bang Andi. Ya, bayangkan dari sangat benci malah mau dilenyapkan dari muka bumi, memakai alat dan seterusnya, itu tiba-tiba beberapa tahun kemudian kan minta disyahadatkan juga, nyusul ibu, adik dan satu keluarga kan gitu. Nah itu doa seorang mualaf. Itu sih teman-teman, ini inspirasi ya. Nah bagaimana dengan yoga? Yoga gimana kabarmu sekarang Dek? Ya alhamdulillah sehat aku Bang. Biarlah aku on cam dulu ya. Biar ya silakan. Udah nggak takut lagi aku on cam. Jangan takut. Kenapa takut? Iya. Iya Kak Nora ya. Meskipun Masya Allah gagahnya. Iya, kisahmu itu sepanjang mengelilingi planet Pluto gitu kan, tapi itulah kisahmu yang udah kau lewati kan Kak ya gitu kan. Nah, ya assalamualaikum semuanya, assalamualaikum Bang Handi, assalamualaikum host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gini. Ya kisah Kak Nora ini hampir sama lah sama yang ku alami saat ini, cuma ada perbedaannya gitu loh kan, ada perbedaan di mana-mana pun itu. Ya aku awalnya kan gini. Dibilang benci Islam awalnya itu tidak gitu kan, tidak ada aku benci itu. Bagiku semua agama yang sama gitu, cuman karena doktrin pendeta gitu kan, dibilang seperti kayak maaf ya itu siapapun itu pasti ada yang mendengar itu karena Islam itu katanya kan teroris, memperpecah belah berkeluarga, membunuh, kayak gitulah pokoknya kan, di cerita seperti itu kan. Nah jadi karena itulah kami bencinya di situ gitu loh. Nah jadi awalnya itu kan kebetulan kan di rumah kan mamaku itu kan kayak piara daging B lah, piara gondit lah kalau bahasa ininya kan bahasa kita-kitanya. Nah jadi mamaku piara gondit itu kan setiap hari aku ngasih makan gondit. Kalau pulang aku kerja aku kasih makan gondit mamaku. Aku kasih kayak makan makanan lagi tuh. Jadi apa kan setiap aku pergi kerja aku bawa bontot itu kan, bontot kayak bekal lagi tuh. Dagingnya itu isinya itu kayak daging babi lah kan. Jadi ada teman-temanku bilang, Yoga kau masak apa bontotmu? Ini bilang gitu, haram ini loh katanya kayak gitu kan sama aku. Tunggu panas sekali, nasi bentar. Kan ini loh haram ini loh katanya kan, haram. Masa iya aku bilang gitu, iya haram nggak boleh dimakan ini katanya gitu kan. Oh aku bilang gitu. Jadi abis itu adalah ini kan kecurigaanku pertama kan karena haramnya itu. Ku cari di Alkitab itu kan ada itu tertuliskan tidak boleh makan daging babi itu haram bagimu. Gini pokoknya itu ada itu ayatnya. Jadi habis itu adalah aku kayak kecurigaan lagi itu kan. Ku tanya lah mamaku. Oh mak, ku bilang kan kenapa mak? Di Alkitab kan mak ya tertulis kita tidak boleh makan daging babi karena babi itu haram bagimu. Ku bilang gitu kan. Kenapa mak? Orang Islam itu tidak makan daging babi, sedangkan kita makan daging babi mak. Aku bilang gitu sama makku. Datanglah mamaku bilang kayak gini. Udah, ngapa pula itu kau? Mengapa kau mau murtadin kau?
kata mamaku kan, bukan loh, aku kan cuma nanya mak, aku bilang gitu kan. Nah habis itu itulah kan adalah kecurigaanku itu, ku cari semuanya itu, ku buka di Google, ku buka di Alkitab, ku buka di mana-mana itu kan tentang ketuhanan tadi, yang makanan haram tadi gitu loh. Nah habis itu kemudian ada lagi nih loh, aku tidak pernah membayangkan hal ini terjadi pada diriku gitu kan. Nah adalah temanku itu bilang kayak gini, yoga katanya gitu. Apa kata aku gitu kan, itu loh agama kita dijelekin loh katanya, ada itu di TikTok kata kayak gitu. Emang ngomong apa mereka, aku bilang gitu. Dibilangnya Yesus itu pakai kolor, mati tergantung kata kayak gitu kan, yang bla 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 lah kata gitu sama aku. Mulutmu kan lantam yoga kata gitu kan. Itulah gitu, mulutmu kan lantam kata kayak gitu kan. Ayolah kita sikat dulu mereka itu biar sadar dia ke jalan Yesus kata gitu kan. Terus ku bilang, sibuk aku loh, usaha aku masih aku jalani, aku bilang gitu kan. Udahlah bentarnya kata gitu kan. Ya udahlah, pergilah aku kan ke room itu ketiga kalinya itu aku pergi kan. Ku minta naik pertama nggak dinaik-naikkan, terus kedua nggak dinaikkan juga kan, ketiga ada dinaikkan aku di room si Pandi itu kan, dinaikkan. Jadi habis itu cerita aku kan, ku bilang lah ke mereka itu kan, ya tentang kesaksian Yesus inilah, Kristen segala macam kesaksian gitu. Terus habis itu dia bilang kayak gini, tunggu, si Jibril datang itu, dikasih lah ayat sama si Jibril gini segala macam kan. Ku buka lah di laptop ayat itu, keluar kebenaran itu. Cuman kan sebelum itu aku ada keraguan dengan agama lamaku itu gitu loh. Ada keraguan karena ya aku yakin Yesus itu bukan Tuhan gitu loh. Bapak itu siapa gitu, itu pikiranku kan, siapa Bapak itu. Berarti aku pikir gini, kalau dia Bapak, berarti ada kakek Tuhan, nenek Tuhan, terus ada wujud Tuhan kan. Yang mana ini Tuhan, ku bilang gitu kan. Habis itu Iya, cocok itu yoga, cocok itu. Iya, Senjata gitu kami loh. dulu itu. Lanjut. Orang sudah sedih ketawa lagi kan gitu. kayak gitu kan. Jadi kalau Tuhan, kalau Yesus ini, sedangkan Yesus itu ada di atasnya Bapa, aku bilang gitu. Kalau Tuhan kan Bapa ini, berarti adalah nenek Tuhan, adalah kakek Tuhan, adalah Tuhan kan. Berarti yang mana ini Tuhan, aku bilang gitu kan, dalam pikiranku kayak gitu. Yang mana Tuhan ini, aku bilang gitu kan. Kalau Tuhan kan nenek, tentu si kakek tidak berkuasa. Kalau Tuhan kan si kakek, si anak yang berkuasa. Kayak gitu pikiran kan. Ya, stop di situ dulu yoga. Dulu begini, awal-awal si Haleluya itu ya, yang Raja Debat, pernah aku gebuk pakai gitu. Nah, aku tanya sekarang mertua Tuhanmu siapa gitu. Wah, langsung diturunin aku. Ketika aku tanya, berarti Tuhan punya mertua gitu kan? Nggak perlu kakek. Nah, langsung diturunin aku. Lanjut. Menarik ini. Iya kan. Habis itu kan apalah aku pikir-pikir dengan otakku itu. Ada itu kalau nggak salah itu 3 hari 3 malam aku berpikir itu kan. Yang mana Tuhan? Ku tanya lah sama pendeta kan. Pak pendeta, aku bilang gitu kan, itu hari Minggu itu jam, kami kan kalau ke gereja itu kami sore kan. Ku tanya lah Pak pendeta, yang mana Tuhan sebenarnya, aku bilang gitu kan. Yesus Tuhan, Bapak Yesus Allah, Bapak itu Tuhan. Terus yang mana ini, aku bilang gitu kan. Habis itu dia bilang, kenapa kau tanyakan itu, memurtadin kau? Dia bilangnya lagi kayak gitu kan. Bukan seperti itu loh kan, aku cuman menanyakannya, aku bilang gitu kan sama dia. Udah kau imani aja katanya, imani saja, gitu katanya kan. Habis itu waktu itu kutes. Jadi adalah orang itu kayak kemasukan Roh Kudus kan, di gereja itu. Berapa orang itu? 4 orang itu. Karena gini loh, ya kemasukan Roh Kudus itu kan orang-orang yang terpilih kan, orang terpilih itu. Jadi ku bilang dalam hatiku seperti ini, kalau memang
pendeta ini tahu, cobalah aku pura-pura kemasukan Roh Kudus, ku bilang kan. Kemasukanlah aku Roh Kudus. Jadi kemasukan Roh Kudus, ku bilang kayak gini. Ku praktekkan lah kan. Raba kayak gitu lah bilang kan. Iya, sudah itu ku bilang kayak gitu kan. Habis itu sadar, jaga kata pendeta gini dulu. Jangan biarkan itu Roh Kudus, biar aja, jangan diapakan, jangan dipegang-pegang, kata gitu kan, kata pendeta itu sama orang-orang itu. Aku sadar itu, dia nggak tahu aku pura-pura kesurupan kan. Habis itu dikasih air minum aku kan, dikasih air minum, pura-pura aku sadar kan, bilang lemah sekali aku bilang kayak gitu kan, padahal aku pura-pura itu. Lemah sekali aku bilang gitu. Terus itu nggak apa-apa, Roh Suci yang masuk ke dalam tubuhmu itu dipegang, usaplah kepala aku kayak gini. Iya kayak gitu, kata kayak gitu, karena kau cinta Allah tadi makanya masuk Roh Suci ke dalam tubuhmu, kata gitu kan. Ku bilang dalam hatiku kan, mau kali aku tokoh-tokohin, ku bilang kayak gitu kan, berarti nggak benar lah ini, ku bilang gitu. Ya kan, adalah keraguan-keraguanku di situ itu. Adalah keraguan-keraguanku udah banyak pokoknya gitu loh. Nah, jadi nggak berani aku. Sebenarnya gini loh, siapapun itu orang Kristen, itu siapapun itu, bukan aku, mungkin yang lain-lain pun seperti itu. Mereka tahu kebenaran. Tahu mereka kebenaran itu. Cuman yang dipikirkan sama mereka itu satu, keluarga. Satu, kalau dia punya istri atau suami, ya rumah tangganya lah. Itu dipikirkan itu, pasti itu gitu loh. Dan orang-orang sekitar gitu. Nah, jadi habis itu kan takutlah aku menyampaikan gitu apa isi hatiku kepada orang tua aku, kepada orang-orang teman-teman, nggak berani aku menyampaikan gitu. Nah, jadi habis itu masuklah aku ke rumah si Pandi itu kan, masuk ke rumah si Pandi, tambah masuk di sini, tambah inilah aku sama temanku itu berempat kami itu, ya. Berempat. Jadi yang dua ini lari gitu loh. Yang satu ini lari, si bodat ini ditinggalkannya aku sendiri di room itu. Ditinggalkannya aku kan. Jadi aku kabur juga itu. Aku kabur kan. Kabur. Habis itu naiklah aku lagi. Naik lagi aku itu. Habis aku naik, penasaran aku loh, aku bilang gitu kan. Cobalah aku tanya lah tentang yang ku alami, aku bilang gitu kan. Siapa tahu ada jawabannya, aku bilang gitu kan. Dijawablah sama Bang Jibril. Ada Ustadz Analfi itu, kalau nggak salah banyak itu ustadznya di situ kan. Kemudian abis itu bersadarlah aku di situ. Gini loh, aku nggak tidak pernah terpikirkan sama aku hal kayak gitu akan terjadi dalam diriku. Nggak pernah terpikir sama aku itu. Jadi habis itu apalah viral video-videoku itu yang aku bersahadat itu kan. Taulah keluarga aku kayak tulangku, semuanya tahulah tetangga aku kan. Jadi datanglah ini tunggu pertama itu kakakku, keluarga aku lah bilang, mama aku belum tahu itu karena mama aku gini, mama aku penyakit gula kering. Kalau dikasih tahu dia adik siok gitu kan. Datanglah keluarga aku bilang, yoga, kata kayak gitu kan. Apa aku bilang gitu? Kau ini kau sebut la ilaha illallah itu kan, kata kayak gitu. Ngapa kok kayak gitu, katanya gitu kan, sama kata keluarga aku. Kenapa emangnya, aku bilang kayak gitu. Memang percaya aku Yesus itu bukan Tuhan, aku bilang gitu. Diginikan kepalaku, udah gila kau, kata kayak gitu. Iblis kau yang bersarang dalam tubuhmu, kata gitu. Kalau mama tahu ini, kata gitu kan, mati mama mau kau, kata kayak gitu kan. Sama aku, banyak kau ini, jahat kali kau, aku bilang gitu kan. Suka aku lah, umurku udah besar kok, aku bilang gitu. Kenapa pula kau atur-atur diriku, aku bilang gitu sama dia kan. Habislah keluarga tahu semuanya ini, tapi keluarga aku nggak mau ngomong karena ke mamaku. Takutnya mamaku nanti syok, gula mamaku kan naik itu sampai 600 700 itu gula kering kan. Nggak mudah ngomong. Kemudian itu, jadi singkat cerita,
inilah aku pulang dari tempat kerja itu maghrib itu kejadiannya. Maghrib aku pulang dari tempat kerja. Jadi gini, pulang ku tengoklah muka mamaku udah kayak gini, udah ngerengut lah gitu kan. Bilang kayak gini, kenapa mamaku ini nggak seperti biasanya? Bilang gitu kan. Pulang abangku ada itu dari Perawang, Pekanbaru kan, dari apalah, Kerinci, datang semuanya pulang kampung. Apa? Udah kayak gini muka mamaku. Aku tengok, kok pulang orang-orang ini? Ku bilang kan dalam hatiku. Aku udah kayak deg-degan jantungku ini kan. Habis itu ku tanya lah, Mak, ku bilang gitu. Kenapa Mak kau kayak gitu mukamu? Ku bilang gitu kan. Habis makan asam kau. Alang mati kata kayak gitu kan. Bodat kau kata kayak gitu. Kalau mamaku mukul kan nggak apa-apa lah bagiku kan. Terus gini kan lah aku sama mamaku. Kata mamaku kan di pipiku ini ditampar lah. Kenapa Mak? Ada apa ini? Datanglah abangku bilang kayak gini. Nggak perlu nggak perlu aku sebutin ya, ngomong itu lah pokoknya. Guguk lah. Guguk kata abangku kan. Kenapa kau? Iya kau masuk Islam kata kayak gitu. Kaget aku. Tahu dia ini, pada dia jauh kan. Kok pulang kau bilang gitu. Ngomong kau dulu. Iya kau masuk itu. Kutenangkanlah dulu, ku bilang kayak gini. Nggak kayak gitu loh bang, ku bilang kayak gitu. Sini kita ngobrol dulu, ku bilang gitu kan. Ngobrol kita dulu, ngomong-ngomong kita dulu, ku bilang sama abangku. Habis itu ngomong-ngomong, pertama dia baik ngomong. Apa yang membuatmu seperti itu? Apa gara-gara perempuan sehingga kau bisa masuk Islam itu, kata abangku kan. Tidak, ku bilang. Pacarku Kristennya, aku bilang gitu. Bukan karena perempuan, aku bilang kayak gitu. Karena gini bang, aku mendapatkan kebenaran bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu Nabi, aku bilang gitu. Apa kau bilang kata kayak gitu kan? Apa kau bilang kata gitu? Diangkatlah bajuku, diangkat sekuat-kuatnya dari abangku kan tinggi itu. Diangkat ke atas, dijatuhkanlah aku ke bawah gitu. Sekali lagi kau bilang Yesus itu bukan Tuhan, katanya. Mati kau malam ini ku buat, katanya gitu. Itu bertiga itu abangku. Mati kau malam ini ku buat, katanya. Tetap aku ngelawan, ku bilang kayak gini. Enggak, Yesus itu bukan Tuhan. Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu. Tuhan itu enggak banyak, ku bilang kayak gitu. Langsunglah aku dijatuhkan dari atas itu ke bawah kan. Sampai ini loh. Ini demi Allah ini. Sampai sesak napasku. Hitam penglihatanku itu loh. Sehitam-hitamnya nggak pernah kurasakan itu. Aku bilang, kok hitam penglihatanku? Aku bilang gitu kan. Sekali lagi kau bilang kayak gitu, awas kau, katanya gitu kan. Sama abangku satu lagi. Siapa Yesus itu, katanya? Bukan Tuhan, ku bilang. Yesus itu bukan Tuhan, dia Nabi, ku bilang gitu. Langsung ini, nih terjadilah seperti ini. Langsung gigitku patah. Di situ sakitnya minta ampun. Sakit sekali itu. Terus ditampar lagi ini. Sampai gini bunyi kupingku. Kayak gitu loh. Kayak toa masjid bunyinya. Kayak gitu kan. Iya serius. Pokoknya nggak pernah, jujur ya, aku tidak pernah kena pukul dari kecil. Baru itu yang aku rasakan dalam diriku ini. Nah, kemudian itu kan disepak aku, dipukul. Ini masih ada jejak di sini. Di sini kayak pung gitu kan, ditumbuklah kuat-kuat gitu, kayak gini. Sakit itu. Ada kakakku diginikan lagi dari belakang sama dia, kayak gitu kan. Dalam sesak napasku itu, mamaku nangis mamaku itu. Tapi gini, sujud aku di bawah telapak kaki mamaku. Ya,
sujud aku di bawah tapak kaki mamaku, aku bilang kayak gini, mak, oh mak, aku bilang kan, aku ini anakmu ya mak, yang terlahir dari rahimmu mak, aku bilang gitu. Kenapa kau biarkan mereka memukulku mak, aku bilang gitu. Apa nggak sayang lagi kau sama aku? Sampai mereka kayak gitu sama aku, memukulku mak, aku bilang kayak gitu sama makku kan. Anakmu ya aku ini, aku bilang kayak gitu. Hanya karena berbeda keyakinan mak, aku bilang gitu. Tega kau membiarkan orang itu kepada memukulku dari dagingmu sendiri, aku bilang kayak gitu. Mamaku bilang kayak gini, mungkin karena kesedihan mamaku lah kan, karena tidak terimanya dalam keadaan itu, mungkin keadaan amarah mamaku itu kan. Mamaku bilang, lebih berharga lagi seekor anjing daripada kau, katanya gitu. Kalau anjing bisa kami makan, katanya. Kalau kau kayak gini lebih parah, kau lebih parah kau daripada B, kata gitu kan. Binatang gitu katanya. Terus kemudian karena nggak tahan lagi aku, itu saksinya ada si Pandi itu. Aku video aku si Pandi, tanya Pandi itu, darah ini, darah ini ku biru, ini biru ini lebam, waktu itu lebam, ini lebam. Larilah aku, ku bawa mobil kan, sekuat-kuatnya itu, ku bawa mobil. Di situ mataku hitam penglihatanku. Dalam hatiku bilang kayak gini, ya Allah, aku bilang kayak gitu kan. Kalau memang ya Allah, jalanku ini benar ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan beriman, aku bilang kayak gitu kan. Jangan sampai aku mati, mati dalam keadaan yang tidak beriman, aku bilang gitu. Nah, pergi aku saat itu pas aku pulang itu kan, pas aku pulang itu belum aku makan itu sama sekali, baru pulang kerja dapatlah bentar dapatlah kayak gitu sama aku kan, yang kurasakan itu. Wih, gini loh, memang kayak pahit, memang pahit ada, sakitnya ada gitu kan. Jadi gini, wajar aku sekarang kayak tinggal sendiri, aku kayak ngekos gitu kan, karena gini ada sesuatu hal yang tidak perlu ku ceritakan di sosial media ini kan. Karena ini menyangkut keluarga lah gitu kan. Nah jadi untung gini, aku bertemu dengan orang-orang yang baik gitu loh, bertemu dengan orang-orang yang mensupportku dari apa namanya, dari itu yang kurasakan itu, disupport tuh sama mereka gitu lah. Apa yang aku menceritakan itu. Nah jadi disitulah awal-awal mulanya itu, singkat aja ceritanya, nggak usah panjang-panjang ya. Jadi disitulah singkat ceritanya itu, bisa aku itu memeluk agama Islam itu. Iya nggak apa-apa, mau mereka melautin nggak apa-apa, silahkan kau sebarkanlah ini, udah tahu ke orang semua wajahku, mampus kau. Nah bodoh kau, nggak pikirkan itu, matilah sana. Nah jadi kayak gitu ceritaku itu gitu loh. Sedih ya, pokoknya gini, bukan aku rasa gini, dalam aku berpikir gini kan, kenapa aku sedih? Yoga-yoga lain itu banyak juga aku merasakan sepertiku, mungkin ada perbedaannya, aku bilang gitu kan. Biar aku laki-laki kok kuat kok, aku bilang gitu kan. Nah dan sampai sekarang pun ya keluargaku itu masih mencariku. Ini udah 3 kali loh aku pindah loh. 3 kali ini aku pindah. Sampai dicari, waktu itu ketemu. Tapi nggak perlu aku ceritakan apa yang terjadi itu. Kayak gitu. Jadi, Ya, izin sebentar host, Bang Handi, Bang Zuma, mungkin yang lain ya, boleh. Gini, Dinda Yoga, abang ini gini ya, punya ipar, adik ipar. Jadi siap Bang Pandi, siap Bang. Istriku tuh punya adik perempuan. Nah nikah sama laki-laki marga Siregar. Nah tadinya sebelum menikah kan dia Kristen, ya. Nah setelah menikah ya terus terang masuk Islam. Maksudku gini dek, boleh nggak aku minta nomor adek DM nomor adek, nanti ku kasih nomor dia,
Adek ngobrol sama dia. Jadi gini, terus terang aku ini kesulitan ngajak dia ibadah gitu. Seperti sholat, padahal udah lama muslimnya gitu. Sholat, kayak puasa gitu kan. Ya selama ini terus terang, artinya asal dia muslim aja lah gitu. Nah maksudku nanti adek ngobrol sama beliau itu kan, karena mungkin adek masih muda, ada rasa apa? Karena sesama mu'alaf gitu, maksudku gitu dek. Boleh nggak minta nomor adek yoga, DM ke aku. Nanti nomor abang, adek abang ini ku kasih ke yoga juga. Nanti yoga berinteraksi sama beliau itu. Maksudku supaya dia mau ibadah gitu. Oh iya, Boleh ya? gini bang, terima kasih niat baiknya bang, terima kasih niat baiknya. Cuma saat ini aku masih pengen belajar dengan guruku dan dengan orang-orang yang terdekat denganku gitu bang. Iya, maksudku jadi gitu. aku fokus dulu gitu. Artinya adek sama beliau itu nanti mengajak, menarik minat dia gitu, itu dek, supaya mau belajar beribadah gitu. Paham kan Ya maksudku? gini loh bang. Heeh. Ya bukan aku tidak mau itu. Lebih baik kalau abang seperti itu berikan dia kepada ustadz gitu. Saya bukan ustadz gitu loh. Betul kan? Jadi jangan karena gini bang, orang yang pengen belajar tadi itu bukan karena paksaan gitu loh. Dia harus belajar sendiri dengan hati dan nurani sendiri gitu. Paham, aku paham. Jadi cuman usulan kan. Aku berpikir begini karena merasa mungkin sesama mu'alaf nih ya. Dan adik lebih muda. Kulihat giroh adik nih, semangat adik nih luar biasa gitu, keyakinannya tentang Allah, Tuhan yang benar itu kan. Nah, mungkin dengan bermediasi sama beliau yang adik iparku ini, ada rasa cemburu ke dia, kok yoga lebih muda, semangat ibadah ke Islamnya kuat gitu, maksudku itu sih dek. Kalau acara yang segala macam udah kita usahain gitu. Kadang di rumah pun kan sering sebulan sekali itu ngadain pengajian gitu. Ya tapi tetap aja terus terang. Entah sholatnya itu memang ditunda atau gimana, sudah nggak dilakukan lagi. Ya lebih baik gini bang, lebih baik abang serahkan dia kepada ustadz itu lebih baiknya gitu loh. Atau ke pesantren lebih bagus seperti itu kan. Udah nggak apa-apa, itu kan usulan dariku aja. Kalau memang Iya. seperti itu nggak jadi Makasih, masalah sih. Ya lanjut, makasih host semuanya. Saya Iya. standby lagi. Ya, jadi ya kayak gitulah bang ya, abang jangan tersinggung ya. Kami orang Batak bicara seperti itu gitu loh. Kami nggak bisa mulut manis itu gitu. Kami seperti itu. Tidak suka ya tidak suka, suka gitu. Ya, nah jadi itulah kisahku yang aku alamkan sampai saat ini menjadi seorang mualaf itu. Mungkin aku belum sampai kisahku sepanjang Kak Nora yang mengelilingi planet Pluto. Ya, kisahku masih singkatnya, dan itu pun aku rasa nanti ke depannya mungkin akan aku alami juga itu kisah seperti Kak Nora ini gitu loh. Aku alami juga ini karena saat ini pun masih ibarat itu masih dalam inilah aku dalam mereka gitu, pantauan mereka di apain segala macam aku sama mereka. Nah, dan aku harap pun gini, aku harap pun gini, jangan sampai lah kan. Ya Allah, bermohon aku kepadamu ya Allah, jangan sampailah apa yang yang dirasakan Kak Nora yang aku alami juga gitu kan. Cukuplah ini aja ku rasakan. Allah yang tahu, Allah ya bukan Allah lagi. Ya Allah yang tahu itu. Kayak gitu. Jadi aku nggak mau ngomong panjang-panjang lebar bang. Cukup singkat ini aja lah. Berikan dulu waktu yang lain untuk berbicara seperti si Jai. Lebih baik kayak gitu. Itulah kisahku saat ini aku alami kayak gitu. Artinya masih ini yoga ini masih dalam, artinya nggak aman gitu. Tidak. Gimana deh? Nah ini gimana Bang Handi? Bang Handi kan paham nih tentang hukum nih. Gimana nih Bang Handi? Enggak, kalau Bang Jai ini kan biar dia kan mau mandiri. Bang Jai ini mampu. Siapa Bang Jai lagi? Yoga ini mandiri. Yoga ini mandiri orangnya, nggak bisa diarah-arahin. Tentang Gitu loh. keselamatan beliau itu Bang.
Ya nggak ada masalah kalau misalnya ada yoga sendiri. Apakah mau bawa ke jalur hukum? Kan ini kekeluargaan. Ya yoga dulu kan saya sering mengatakan gini. Kalau memang mau merasa ingin ke hukum ya silakan. Tapi yoga mempertimbangkan ini keluarga. Gitu sih. Betul, Gitu ya. betul itu. Yoga nggak mau mungkin melaporkan keluarganya sendiri itu ya. Karena dia masih sayang keluarganya. Nah, Masa siapa yang nggak sayang keluarga kan? Ya itu. Biarlah kata yoga kemarin, biarlah Allah yang membalas ini semua. Semoga mereka tadinya benci menjadi sayang. Itulah. Ya, karena gini, Kita, karena ya. gini kan, yang ku pelajari gitu. Di Islam ini kita tidak boleh merasakan dendam tadi. Berikanlah ke meskipun mereka seperti itu kepada kita kan. Dengan itu mereka bisa sadar gitu loh. Takutnya nanti kalau aku mau kata hal yang tidak ku diinginkan terjadi nanti kan, contoh aku masuk ke mereka penjara. Oh berarti kayak gini lah ajaranmu. Oh berarti kayak gini lah, pasti gitu anggapan mereka gitu kan. Betul. Nah, jangan Itu pun yang kurasakan. Nah, Apalagi betul. masalah ibu Jangan ya. seperti itu kan. Si raja debat itu, si bom, si raja debat, si Rasmi tua lagi satu. Kan kalau si Rasmi itu aku kenal itu. Jadi si bom, si raja debat itu terus itu waktu itu nge-DM aku itu. Terus itu entah dibayar entah apa aku nggak tahu itu kan. Sampai Tujuan DM-nya apa sih isi DM-nya? Maksudnya apa? gini loh, kata kayak gini. Kau orang gila, kata kayak gitu. Orang gila kau. Kau gara-gara lapet itu apalah itu kan. Gara-gara lapet kau masuk Islam kau. Bukan anak Tuhan, bukan pengikut Kristus yang sesungguhnya kau katanya. Binatang kau kata kayak gitu. Nggak ada ku balas itu. Siapa lagi? Si bom ada yang WA, buka WA di DM. Aku udah tahu semuanya itu keluarga gini hantu belau kata sama aku. Nggak kopi juga lagi segila itu. Jadi nggak ada kopi nih orang-orang itu. Aku pengen fokus dengan diriku sendiri dulu gitu loh. Lebih bagus kayak gitu. DM-nya sama sekali nggak ada ajaran kasih ya? Nggak ada gitu mang. Gimana aku bisa menerima dengan baik? Sedangkan aku aja disambut baru masuk aja. Kalau kita kan assalamualaikum, apa salahnya? Salam ke gitu. Dia tidak mengucapkan dengan baik, gimana aku bisa ngomong dengan baik sama mereka gitu loh. Pikirkanlah itu ajaran kasih namanya itu. Kalau menurut saya di yoga mereka ini lebih gila. Kenapa dia tidak bisa membedakan mana manusia mana Tuhan? Itu orang gila apa orang waras Itu dia. itu? Gila. Makasih Jay. Kayak gitu. Jadi endingnya ada yoga sekarang sama keluarga udah mulai membaik ya? Belum sama sekali itu Bang Handi. Belum ya. Kalau ada kakak Yola, siapa namanya? Olan. Yola udah baikan sama sampean. Nggak ada komunikasi lagi. Gimana ini urusan keluarga kan. Dibilang tidak ada berkomunikasi, iya betul. Karena gini sedih sebenarnya loh gitu kan, tapi nggak perlu kita ceritakan. Kayak mereka ngumpul-ngumpul berkeluarga kayak Natal kemarin kan, saya nggak ada itu, saya masih di kos. Makanya gini, saya teleponlah kawan-kawan gitu untuk menghibur gitu loh. Padahal di sisi hati ini betapa kangennya sama mama kan, betapa kangennya sama orang tua kita kan, sama keluarga gitu loh. Yoga, kalau mamamu ada di sini, siapa tahu dia mendengar apa yang kamu ingin ucapkan kepada mama dan keluarga. Silakan. Jangan nanti nangis aku. Ya, Gak apa-apa lah, silakan. silakan. Gak apa-apa. Yoga gak apa-apa. Ya, Mak, ya seandainya kau ada di sini kan, jangan dulu. Jangan nangis dulu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Mak, sayang aku samamu, Mak. Kau tahu kok aku kayak gini, Mak. Ya,
Jangan sampai mak kau mati dalam keadaan tidak beriman mak gitu. Kalau nggak sayang aku samamu mak, nggak akan aku kayak gini gitu. Ya sabar kau mak, aku pasti pulang. Pasti aku pulang mak gitu. Ya, Masya Allah anak yang baik memang Yoga, orang baik. Jadi gini Yoga, kalau bisa setiap hari diteleponin aja maknya nggak apa-apa. Sekedar nanya, mak gimana kabar mak hari ini. Karena Islam itu diajarkan bahwa kita memang laki-laki itu perempuan pertama yang dicintainya itu ibunya, baru istrinya, baru anak perempuannya. Jadi kalau bisa Yoga, bukan nasihatin nih, usahakan tiap pagi lah telepon, mau mak mau ngomong apa, mak tanya apa kabar mak hari ini, gitu aja. Nggak usah bicara soal akidah dulu lah ya. Nggak pernah aku bicara tentang akidah pun nggak pernah sama orang. Iya, gitu artinya loh. gitu. Kalau bisa tiap hari ditelepon, masa bodoh mau dibilang apa juga, yang penting dengar suara emaknya gitu kan. Terus doakan dalam hati gitu. Itu apa? Amal juga itu. Menyapa ibu itu amal ibadah itu Yoga. Ya, Oke, jadi gini deh Yoga. Hanya ada satu penolakan yang bisa kau tolak dari perintah ibumu atau keluargamu, apa itu? Makan yang haram dan musyrik. Yang lain harus manut, lebih dekat sama keluarga, terutama ke mama. Tapi kalau disuruh murtad lagi atau makan yang haram, itu wajib ditolak. Selebihnya itu yang penting tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yoga sebagai cowok yang kuat harus lebih dekat sama kedua orang tua dan keluarga. Itu sih pesan saya. Ya kan aku bilangnya Bang Andi kan, yang bikin aku nangis itu di dunia ini duanya. Apabila aku sakit satu, terus orang tua aku, mama, kalau udah ngomong mama kan pasti keluar air mata. Kalau yang lain nggak takut aku, nggak takut aku, betul kita kan, nggak takut aku, cuman yang itunya kalau udah orang tua dibilang kan dibawa-bawa, memang apa kan, ya apalah gitu. Waktu fenomenal kemarin Yoga memeluk Islam itu sampai Olan sendiri membayar, rela mengeluarkan duit demi apa? Ya gitulah keluarga kayak gitu. Siapa aja pendeta dia hubungi, ada 20 lebih 20 orang dia bayar supaya kau murtad kembali dengan cara debat sama Banjuma. Semua suruhan-suruhan dia. Ya gimana itu? Aku potong dulu Bang Andi. Iya. Jadi gini Bang Andi, kenapa aku tidak mau pulang itu? Karena sudah terjadi itu kan. Di waktu itu kan 3 pendeta itu ke rumahku itu. 3 pendeta, aku mau dibaptis lagi gitu loh. 3 pendeta itu di rumahku. Satu megang. Kayak dikasih air lah, kayak mau dimandikan lah itu kan. Kayak apa? Makanya aku bisa lari, gak mau lagi aku di situ gitu loh. Dan mereka pun punya rencana hal yang nggak perlu kuceritakan di publik gitulah. Ini publik ya, karena aku udah berjanji juga dengan guru-guruku yang diceritakan ini gitu. Nah, cukuplah Allah yang tahu itu gitu loh. Jadi ada kenapa aku tidak mengubuk. Kalau orang tuaku sehatnya, aku dapat kabar terus itu dari tetangga, dari siapapun itu, aku dapat kabar itu mamaku sehatnya, nggak apa-apa mamaku gitu loh. Nah, cuman apa namanya, ada alasanku itu, aku pengen sendiri dulu gitu loh. Karena ada yang mereka rencanakan yang di luar pikiran kita gitu loh. Itu aja sih. Ya, yang jelas kemarin itu ada 25 orang ya.